Hai, good day everyone. Kali ini kita akan mempelajari recount text, definisi, tujuan, struktur, ciri, dan kebahasaan. Mari kita mulai satu-satu. Definisi. Recount text tersebut adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Ini bisa peristiwa yang dialami sendiri oleh penulis, ataupun peristiwa-peristiwa lainnya yang sudah terjadi. Kemudian, tujuan dari recount text itu adalah satu, menginformasikan tentang hal atau kejadian yang telah terjadi. Kedua, itu adalah memotivasi tentu saja, siapa tahu para pembaca yang tergugah hatinya untuk melakukan sesuatu atau bisa belajar dari kejadian yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, tentu saja untuk menghibur pembaca. Mungkin ada cerita lucu yang sudah terjadi yang dialami oleh penulis. Next, itu kita akan belajar strukturnya. Nah, seperti teks yang lain juga, recount text ada struktur yang membangun teks tersebut. Yang pertama itu adalah orientations, itu pengenalan terhadap tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Jadi semuanya dikenalkan di sini secara singkat biasanya. Yang kedua itu ada events atau series of events. Jadi rangkaian peristiwa atau kejadian yang ingin penulis sampaikan. Nah, ini biasanya merupakan inti dari recount text. Ada beberapa penjelasan yang disampaikan penulis pada bagian ini. Yang ketiga, ini bisa optional ya, tapi seringkali kita bisa temukan pada bagian akhir recount text itu ada reorientation, yaitu akhir dari cerita dan bisa berupa rangkuman cerita, komentar, kesan pribadi, atau kadang-kadang berupa himbauan. Misalkan penulis mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan, misalkan di suatu tempat kecopetan misalkan. Jadi ada himbauan untuk membawa atau lebih berhati-hati di tempat tersebut dan sebagainya. Jadi sekali lagi, struktur dari konteks itu ada orientation, events, sama reorientation. Kita lanjut ciri dan kebahasaan. Di sini ada dua nanti ya yang saya ceritakan. Yang pertama itu ciri. Nah, apa bedanya recount text dengan naratif? Semua keduanya itu versi teks yang bercerita. Nah, meskipun keduanya bercerita atau tujuannya untuk menghibur pembaca, tapi pada recount text itu tidak ada konflik. Nah, di naratif ada konfliknya. Misalkan cerita tentang si kancil dan buaya misalkan. Jadi ada konfliknya. Ada kejadian khusus yang sebagai puncak dari cerita tersebut. Sedangkan teks recount itu hanya bercerita saja sesuai dengan kejadian, sesuai dengan keadaan. Dan biasanya cerita itu secara berurut. Jadi ada pertama, kedua, ketiga, atau setelah ini ada terjadi ini dan sesuai urutan lah. Tidak ada alur yang bolak-balik. Kemudian ciri kebahasaannya itu biasanya satu itu menggunakan past tense. Nah, biasanya di sini simple past yang dipakai. Kemudian menggunakan time connective, itu adalah kata-kata yang berfungsi sebagai penghubung waktu untuk mengurutkan kejadian misalnya after, before, at first, and then, after that, dan lain-lain. Nah, ini di sini ada series di sini nanti yang berurutan apa setelah apa, kemudian terjadi apa, dan segala macam. Nah, juga teks recount itu menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan waktu, tempat, atau cara. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang dipakai. Seperti yesterday, 3 months ago, ini keterangan waktu ini. Kemudian last year, at home, keterangan tempat. Slowly, carefully, itu keterangan cara atau keadaan yang digunakan. Nah, saya kira seperti itu penjelasan singkat sebenarnya dari recount text. Kemudian silakan kalian cari sendiri contoh-contohnya, ada banyak sekali bertebaran di YouTube atau di Google, bisa di website dan segala macam. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang recount text kali ini. Kita akan bertemu lain kali dengan pelajaran yang lainnya. Thank you, goodbye everyone. Bye-bye.